Itu. Jadi yang penting ya, itu Lina saya jelaskan dulu. Ya, Ya, itu Lina. oke. Jangan mengagumi ajaran Israel atau Judaisme ya. Kenapa? Israel itu nama lain daripada Yakub. Yakub itu menipu bapaknya. Yakub itu menipu abangnya Esau. Jadi Yakub ini adalah penipu. Ya. Nah, ketika ada suatu penipu, jadi keturunan Israel ini sebenarnya sudah terkutuk. Dikutukin. Ya. Dikutukin. Kenapa? Bayangkan aja si Yakub itu menipu bapaknya, menipu saudaranya. Terus 12 suku Israel itu maksudnya 12 anak si Yakub atau Israel itu. Udah sebenarnya mereka terkutuk. Kenapa terkutuk? Gara-gara itu tadi. Kedua, kenapa terkutuk? Mereka itu tertawan oleh hukum Taurat. Makanya Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan mencurahkan darah. Karena sudah tertawan dengan hukum Taurat orang Israel yang 12 suku Israel itu. Tertawan. Nah, itulah itu di Galatia 4 ayat 5. Coba dulu Karen dibaca. Galatia 4 ayat 5. Berbunyi demikian. Saya lebih suka satu orang bertanya daripada berisik. So tahu itu yang di bawah itu. Orang-orang Kristen itu udah Ia diutus sesat untuk itu. menebus, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, tuh. Lihat ya. Takluk di bawah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu adalah kutuk. Untuk itulah Yesus melepaskan orang-orang Israel yang tertawan di bawah kutuk apa hukum Taurat itu. Nah, mulai dari sanalah permasalahan ini. Yakub adalah Israel. Israel memiliki 12 anak dan mereka itu ditawan oleh malaikat jahe. Jadi biar kakak tahu, si jahe ini adalah malaikat. Coba dulu Kak, Hakim-Hakim 2 ayat 1 Kak. Biar kita kasih dulu pandangan kepada kakak Lina ini biar dia menyembah Tuhan yang benar. Ya, Selo ini minta naik. Hakim-Hakim. Selo ini kamu Kristen atau Islam? Ketik di bawah ya. Kalau kamu Kristen saya naikin. Kalau kamu Islam saya nggak naikin. Next panjang aja. Silakan baca Kak. Hakim-Hakim 2 ayat 1 ya. Ya. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tuh, siapa yang membawa orang Israel keluar dari Mesir? Menurut Hakim-Hakim 2:1 itu malaikat Yahweh. Ya. Jadi jangan. Jadi malaikat Yahweh ini kelakuannya membunuh Kak. Nah, makanya saya bilang dia malaikat jahe. 1 Samuel 15 ayat 2. Terus pokoknya brutal lah perilaku si jahe ini. Kak, ya. Kasih 5.000 sih. Selamat malam Selo. Ya, selamat malam. Kamu Kristen memang benar-benar Kristen atau gimana? By the way, itu apa ayat yang kakak bilang itu ayat apa ya? Hakim-Hakim berapa? Hakim-Hakim 2 ayat 1. Bacalah. Hakim-Hakim 2 ayat 1 ya? Kirim permintaan. Yang mau naik kirim permintaan dan juga di like dulu ya. Supaya kita menginsafkan seluruh orang Kristen tidak menyembah jahe. Jahe itu enaknya dimakan, jangan disembah. Silakan Selo. Oh, bacakan lagi dulu Karin. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Bang Selo dalam kamus Alkitab. Bisa dijelaskan secara rinci. Coba bukakan dulu kamus Alkitab itu Kak. Bukakan. Itu jahe ya Bang ya. Di dalam isi Keluaran 3 ayat 14. Pembacaannya beda dengan Hakim-Hakim Kak.
Jadi kita hapus aja itu hakim-hakim. Karena ini kamu punya hakim-hakim berarti salah itu. Yang mengeluarkan Israel itu malaikat jahe, Bukan Tuhan. bukan Tuhan. Kak Reni, tolong dibaca Kisah Para Rasul 7 Kak. Ayat 38. Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dan banyak orang Kristen mengatakan itu Tuhan. Yang keluar itu adalah Tuhan, bukan. Salah ya. Yang di bawahnya Kak. Oke, saya lanjut. Nah, Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Maka gentarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Nah, di penjelasannya, Musa Berarti ini tadi yang telah mereka tolak. bukan mengutus ke tanah Mesir. Rupanya yang di tanah Mesir itu tadi menurut Hakim-Hakim 2 ayat 1 siapa? Malaikat kan? Bukan Tuhan Malaikat, kan? Malaikat jahe kan? betul. Jadi gitu. Jadi bukan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, tapi malaikat jahe. Oke? Sudah jelas? Bukan Tuhan ya. Selo. Ya, Bang. Silakan Opung. Silakan Opung. Ada yang mau ditanya Opung? Ada Opung. dong. Anda Opung sekarang Opung. Opung Oke. sekarang jangan mendominasi gitu. Jangan memonopoli Selo. Opung sekarang Opung. Udah turun dia. Puji Tuhan dia udah turun. Gak tahan dengan kebenaran Yesus. Turun semua. Apakah susah Ya. untuk mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya pribadi? Seharusnya gitu dong. Karena Selesai mereka masalah. belum tenggelam Kak di dalam Yesus. Itu masalahnya. Nah, Mereka belum tenggelam di dalam Yesus. sekarang begini saja, Kak Host ya. Istilahnya gini, orang percaya sama Reni, ya. Masa nama saya mau digantikan dengan nama si Sarah atau Lina atau siapa? Ya iyalah, saya tidak mau. Nama saya hanya Yesus, kata Tuhan. Nama saya hanya Reni. Loh kok dikasih nama saya ini. Kamu gimana sih udah tahu saya Reni, kamu gak panggil nama aku yang lainnya? Itu aku sebagai manusia, apalagi nama Tuhan yang sebenar-benarnya. Ya udah, namaku Yesus, kok kamu bisa bicara dengan nama Tuhan ilah-ilah asing lainnya? Gimana sih? Yang Nanti mau naik dipertanggungjawabkan silakan ya. request tapi ketik Kristen ya. Apa yang susah? Nggak ada yang susah. Dengar dulu, aneh ini kok artinya malaikat jahe itu malaikat. Apa sih Iya. orang hakim-hakim Hehehe. hakim-hakim 2 1 kok yang bilang? Kawan. Hakim dua, no. Kami ini memberitakan Tuhan yang benar dan menelanjangi iblis. Gimana sih? Oke, Lina, saudaraku Lina Gultom. Gimana itu? Udah paham itu? Jadi begini itu. Saya mau tanya, coba dulu itu pahami dulu nih. Marilah mengenal Tuhan dari cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Apa yang diperkenalkan Musa? Tuhan. Apa layak didengar? Tidak. Apa yang diperkenalkan Yesus? Tuhan. Apa layak didengar? Layak. Oke. Jadi Lina, kalau Anda mengatakan saya Lina Gultom, ya sudah saya memanggilmu Lina. Karena itu pribadimu sendiri. Ya. Jadi di Matius 17 ayat 5, tolong lagi Kak Reni biar tahu Kak Lina ini. Tolong dulu Kak Reni lagi Matius 17 ayat 5 biar tahu Kak Lina Gultom ini supaya mengenal Tuhan yang benar dia. Oke. Matius 17 ayat 5 berbunyi demikian.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Dengarkan Yesus ya. Jangan si Musa didengar. Atau si Musang. Musa itu memperkenalkan YHWH. Gabriel memperkenalkan siapa, Kak? Malaikat Gabriel? Malaikat Gabriel memperkenalkan nama Yesus yang adalah nama Tuhan itu sendiri. Nama Bapa di sorga. Nah, jadi beda ya Musa ya. Musa itu udahlah untuk orang Israel itu, saya bukan untuk saya itu. Aku kenal Musa, Musa pun gak kenal saya. Ngapain saya paksa-paksain? Kenal dia, bela-belain dia lagi. Udah mati lagi dia. Oke. Selo. Udah ngantuk nih si Selo nih. Selo, gimana kawan? Baik aja. Ya. Nah, sembahlah hanya satu nama kawan, namanya Yesus ya. Dialah yang menyelamatkan ya umat. Dia, maksudnya dia itu pribadinya. Memang Yesus itu berkuasa mengusir setan, menyembuhkan penyakit ya. Nama Yesus itu sangat berkuasa. Tetapi pribadi yang menyelamatkan itu pribadi Bapa yang di dalam Yesus itu gitu loh. Oke, Selo. Kakak ini penganut Yesus only atau Oh, tidak ada di Alkitab Yesus only. Kami memperkenalkan Yesus dengan cara Yesus memperkenalkan dirinya. Tidak lebih dari situ. enggak Kak, maksudnya kan Yesus only itu adalah sebuah Itu komunitas. hanya bahasa manusia, Bang Selo. Oh, nggak usah, itu berbahaya tuh kawan. Kalau kamu mengatakan Yesus only, itu setara dengan mengkafir-kafirkan orang. Matius 5:22, kamu sudah terancam akan kena hukuman. Matius 5:22. Tolong bacakan Karen. Coba saya baca ya, Matius 5 ayat 22. Berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan Betul. siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Membidat-bidatkan orang itu sama saja mengkafir-kafirkan. Jadi nggak boleh ya kawan ya. Boleh, iya, betul. Tidak ada Yesus only. Tetapi kalau Anda memaksakan kami Yesus only, Gabriel juga Yesus only. Karena dia hanya menyatakan Yesus ya, bukan Yahweh. Oke? Iya, pertanyaan Jadi gitu aja. Gabriel itu adalah Amos. Yesus only. Ya, kenapa malaikat Gabriel tidak datang langsung mengkumandangkan nama Yahweh aja kalau emang Yahweh itu adalah nama yang kudus yang dari Tuhan, iya kan? Kenapa Berarti harus nama Yesus? Berarti kakak nggak percaya atau nggak apa? Si malaikat Yahweh, iya nggak percaya. Enggak ya? Nggak percaya Yahweh si iblis itu. Berarti kakak nggak kayak nggak nyembah Yesus itu sebagai tiga kepribadian atau Tritunggal ya kak? Oh enggak, kepribadian gimana? Begini Bang, kalau bicara Kami tiga nggak kepribadian, percaya Bang Tritunggal. punya pribadi seperti apa? Aku pribadinya seperti apa? Kau punya pribadi bagaimana? Bagaimana kita bisa disatukan? Sedangkan kita beda-beda pendapat, kita beda-beda pribadi. Mbak, berarti Masuk akal mindset saja, Mbak, yang rasional saja pemikirannya. Gitu. ya begini Mbak, berarti mindset Mbak itu bisa dipatahkan oleh di Taman Getsemani. Jika Tuhan Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Itulah konsep Tritunggal yang harus kita Adalah pelajari. Memang. teladan yang Tuhan Dengar ya berikan teman. kepada kita. Enggak. Oh, ini pengagum Tritunggal. Tritunggal. Kamu ngerti nggak Matius 4 ayat 4, Pak? Itu nama saya Matius 4 ayat 4. Coba bacakan dulu Karen. Matius 4 ayat 4. Kita hafal. Manusia bukan hidup Kita daripada hanya- roti saja, kita tetapi hanya- dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita hanya percaya kepada firman yang keluar dari mulut Yesus ya kawan, bukan dari bapak-bapak gereja. Makanya mereka cepat mati. Berarti kakak Jadi bapak-bapak berarti Jadi kakak-kakak bapak-bapak sebelum gereja ini- itu adalah, dengar dulu Selo, biar saya jelaskan. Bapak-bapak gereja itu boleh dikatakan artinya dikutuki, makanya mereka mati. Siapa yang menjadi pendeta, mereka akan cepat-cepat mati kalau nggak bertobat, ya. Siapa yang menyandang dan status daripada bapak-bapak gereja dan tidak bertobat, mereka akan mati. Itu Yohanes 8 ayat 42 ya. Ya,
kamu akan mati dalam dosamu, gitu ya. Ya, betul. Jadi jangan ikuti dosanya bapak-bapak gereja kawan ya. Ya. Jangan ikuti dosanya bapak-bapak gereja. Oke, berarti kakak-kakak sekalian ini Nah, suka-sukamu aja menyimpulkan. Simpulkan terus. Pendeta dan bapak-bapak gereja harus bertobat kalau masih ada yang hidup. Marcelina, kamu harus bertobat Marcelina. Jangan ajarkan ajaran Judaisme Marcelina. Naik kau. Biar ku didik bagus kau, rendah hati kau di sini. Ya. Jadi dengar ya, Matius 4 ayat 4 itu adalah manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak pernah keluar dari mulut Yesus tentang Tritunggal Trinitas ya. Itu keluar dari mulut bapak-bapak gereja yang sudah mati. Oke? Jadi saya tidak mengikuti mereka. Ada yang apa nih, kena batu ini. Ya. Jadi siapa yang Oke. mau kita ikutin Ibu? Siapa yang mau Yesus, kita ikutin? Yesus. Ya, salam damai Yesus, sejahtera Bang Yesus, Rizky. Yesus. Selamat malam. Yesus yang kita ikutin Bang Rizky. Dari mana kita tahu bahwa ada Yesus dulu? Itu kan dari pengikutnya juga. Oh, kalau kamu tidak percaya ada Yesus, kamu turun dulu. Kamu nggak usah jadi Kristen. Islam aja. Enggak, ini kita sharing dulu Bu, sharing dulu. Sharing bagaimana? Kalau Saudara kita tidak percaya tadi Yesus, jangan bagaimana kita percaya mau soal sharing? Bapak gereja. Jadi kita tahu cerita tentang Yesus itu karena mereka. Cerita dari Yesus Lalu itu kan kita turun-temurun. bisa baca, bukan dari bapak-bapak gereja, saudaraku. Naik kau Marcelina ke sini. Nggak usah kau typing di bawah. Nanti saya mute kau. Jadi kita ini Di sini diskusi kalau kau punya rendah hati. Itu 2000 tahun yang lalu kalau tidak ada bapak-bapak gereja, kalau tidak ada murid-muridnya yang Apa cerita tentang kisah apa kemudian fungsinya bapak-bapak? Kamu tanya gini, Rizky. Tanya dulu saya. Apakah berguna bapak-bapak gereja buat saya? Jawab. Tidak Tanya berguna. dulu saya. Biar saya jawab. Nah, saya tanya sama ibu. Tidak berguna. Saya tanya sama Yang ibu. berguna hanya Saya kata-kata tanya sama Yesus. ibu. Matius 4 Saya tanya Yang sama berguna ibu tidak, dari mana bagi ibu saya tahu bapak-bapak gereja itu tentang tidak Yesus berguna. itu? Yang berguna itu kata-kata Yesus yang harus diindahkan. ini Pak. Sebentar, Kareni. Sebentar, Kareni. Rizky, biar saya jawab kamu. Jadi dulu ketika Yesus datang ke dunia ini, kitab rekaman Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu terpisah. Jadi salah satu yang bisa dipegang orang ini Matius, tapi isinya tentang Yesus, selamat loh. Jadi kamu jangan merasa bapak-bapak gerejamu itu berjasa orang masuk surga. Pret, ya, artinya pret itu adalah Itu nggak bisa ya, difonis. pret, bapak-bapak gereja itu Mereka pret. ke Bukan surga. memfonis. Nggak bisa. Karena bapak gereja Kepada juga sebelum menyesatkan memfonis para bahwa mereka umat. tidak akan masuk surga. Dengar ya, bapak-bapak gereja itu penyesat. Kedua, tidak pernah Yesus perintahkan kanonisasilah buku-buku Alkitab ini. Tidak pernah. Nah, ini justru Anda ibu paham penyesat, itu? saya lihat. Ya? Ibu Betul. justru Saya setuju, penyesatnya. saya setuju. Apa Bang Ibu Rizky? justru Loh. penyesat. Loh, Sabar Bang Rizky. di- Saya menyangka dulu. Bang Dengar ya, diam. Rizky, bapak-bapak gereja, mungkin kamu Katolik. Bapak-bapak gereja itu Manusia tidak biasa, pernah kok. diperintahkan Yesus membuat kanonisasi buku. Nggak pernah diperintah. Di mana tertulis? Jawablah dulu, jawab. Bang. Di mana tertulis Yesus perintahkan bapak-bapak gereja mengkanon buku? Ayo, coba. Bapak-bapak gereja itu adalah manusia biasa. Dari mana dasar ibu mengatakan demikian? Ditunggangi iblis. Seakan-akan udah tahu bahwa bapak-bapak gereja atau seperti murid Yesus Bang itu Rizky, Bang belum tentu Rizky, kan diam masuk di dulu, surga Bang kata Rizky. ibu. Dari mana ibu tahu Gua mau berkata ngomong demikian? dulu, Bang Rizky. Bentar Bang Rizky, mau nyandangin dulu nih, mau luruskan pemikiran mereka. Ya, oke, yang kakak Matius 4:4 bilang bahwa Tritunggal itu nggak guna, atau bisa dibilang kakak-kakak sekalian ini penganut Jesus only, karena Yahweh atau Allah itu mereka tidak, ya siapa itu bla 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 bla. Tapi ada dalilnya nih, Yohanes 10 ayat 30, dengar nih. Yohanes berapa? Kamu tidak mengerti. Silakan Rizky. Bukan. Dia tidak mengerti. Dia akan memaksakan memframing firman Tuhan itu adalah Tritunggal atau Trinitas. Itu pekerjaan mereka, memframing, memaksa dan mengutip. Kamu tahu apa yang dikatakan
Kak Reni, Anda mengerti yang dimaksud Tuhan? Jika pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kakak tahu itu artinya itu? Ya itu Hah? bapak-bapak gereja yang Tahu berdiri di tempat kudus. Ya, bapak-bapak gereja, tahu tempat yang kudus Kak Reni apa? Nama Yesus itu adalah tempat yang kudus. Jadi waspadalah terhadap orang-orang yang memakai namaku. Itulah bapak-bapak gereja sudah binasa mereka. Bukan. Sudah Bukan, mati, bukan mau begitu, gimana Ibu. lagi ya? Pemahaman ibu tentang itu udah terlalu jauh. Ya gimana? Ya, Bang Rizky, memang. suaranya kurang besar. Memikirkan terlalu banyak menghayal. Itu Oh, resiko. kalian yang terlalu banyak menghayal. Kalian tidak mentaati Yesus, Rizky. Aku Ya, pastikan kalian kamu lebih Katolik mentaati ini. bapak-bapak Tidak gereja daripada mentaati Yesus. Yesus. Itulah kelemahan Dan kalian. saya tanya ibu, dari mana ibu Ya, tahu cerita silakan. tentang Yesus? Dari mana ibu tahu? Kalau bukan diceritakan oleh Markus, Yohanes, dan Oh, dan merasa segala berjasa. macam. Teman-teman, dengar ya. Jadi Dengar ibu ya. yang merasa berjasa. Ibu yang merasa berjasa bahwa Dengar sudah ya. pernah jumpa sama Yesus sudah tidak bisa meminta menceritakan jasamu, Yesus langsung bapak-bapak seperti gereja. sekarang. Tidak berdasarkan Yesus cerita tidak mereka meminta terdahulu. buk. Jadi Aduh. ibu memang benar-benar penyesat saya lihat. Oh, saudara dia penyesal. Kamu. Sudah Yang penyesat tahu itu Yesus bapak-bapak adalah gereja. Tuhan. Dia mengajarkan segala sesuatunya. Kata Tuhan Yesus kan, belajarlah kepadaku. Kenapa harus belajar kepada bapak-bapak gereja? Enggak, dari mana ibu tahu? Dari mana dengar ibu itu? Dari mana ibu dengar tentang itu? Bu. Bung. Dari mana ibu dengar? Kalau bukan Saya dari dengar pengikut Yesus. Jelaskan. Bukan, saya tanya ibu. Dari mana ibu dengar itu? Saya Kalau kasih tahu bukan kepada Bapak. yang diceritakan oleh murid Yesus. Rizky. Apakah ibu langsung dengar saja? Tadi saya sudah Contoh teladan jelaskan. apa yang saudara dapat dari bapak-bapak gereja? Sekarang saya tanya. Contoh teladan apa yang saudara dapat dari bapak-bapak gereja? Kalau contoh teladan Yesus, yang saya dapatkan. Bang Rizky dan dulu ya, Bang Rizky. Ini kalau misalnya Dengar dulu ini host. Rizky, Seno. Saya sudah tanya Anda, di mana Yesus perintahkan kanon lah Alkitab ini atau kitab-kitab ini? Jadikan jadi Alkitab. Di mana Ada, Kak. tertulis? ada, setelah Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, dia naik ke surga. Dia bilang kepada semua murid-muridnya, sebarkanlah ajaranku kepada semua orang di bumi ini. Itu ada, Kak. Nggak ada dikatakan. Maafnya perjawabanmu nggak jelas ya. Dan gini, Kak. Bukan dikatakan kanon lah buku Alkitab. Nggak ada itu ah. Kamu salah. Nggak usah merasa benar di Rom ini. Rom ini memuliakan Yesus, bukan mencuri kemuliaan Yesus. Seperti bapak-bapak gereja. Mencuri kemuliaan Yesus. Ya, Anda Saya kasih tahu. tahu ya, di room kami ini kami sangat meninggikan yang namanya Raja Yesus kami. Jadi kalau yang Amin. tidak meninggikan Yesus, minta maaf, kami keluarkan. Jadi bapak-bapak gereja, apapun Anda, saya sudah bantah, ya. Yesus tidak pernah menyuruh Anda mengkanon Alkitab, ya. Ya. Biar Anda paham. Bertobatlah kalian, pengagum-pengagum jahe dan bapak-bapak gereja. Anda diberantas di Komal ini. Marcelina, naik kau kalau kamu seorang yang rendah hati. Ali Aku tahu Sodikin, kami bukan ngegas, tapi kami tuh orangnya tegas seperti kata Yesus. Kalau orang-orang yang tidak masuk di akal, Yesus bilang, "Hai kamu keturunan ular beludak," itu tegas banget loh. Ya. Karena kamu sudah ngeyel, kamu mencuri kemuliaan Yesus. Coba dulu baca Kareni, Ya. jika pembinasa keji. Ya, itu di mana ya? Ayat mana tuh ya, Bang? Saya lupa. Di Matius lah, Matius. Matius. Matius 24. Matius 24 ayat 15. Matius 28 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Oh, sorry, 24. Pembinasa keji, biar saya jelaskan apa arti pembinasa keji. Ya. Saya mau Matius jelaskan. 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Pembinasa keji itu maksudnya apa? Tahu Kareni, pembinasa keji itu pernah dengar perang salib?
Ya. Perang salib Itulah ya. pembinasa keji. Ya. Berdiri di tempat yang kudus. Mana ada tempat yang kudus di dunia ini? Tetapi berdiri di dalam nama Yesus mereka. Bawa nama-nama Yesus. Bawa nama Yesus. Tetapi mereka adalah pembinasa keji. Membunuh, mengelola uang orang seperti yang dilakukan gereja-gereja. Ya. Beberapa Memakan gereja. hak-hak orang yang nggak boleh. Jadi Kak Reni tahu ketika konsili Nikea itu Ya. dibuat, apa yang terjadi? Pembunuhan juga. Kalau tidak setuju dengan bapak-bapak gereja, dibunuh. Itulah pembinasa keji. Bapak-bapak gereja, perang salib, masih banyak. Jadi biar Anda tahu Kak Reni, Ya. kematian yang paling banyak itu bukan karena perang saudara atau perang nuklir, bukan. Kematian yang banyak itu adalah karena agama. Mempertahankan agama dan mendirikan agama. Itu kematian yang paling banyak korbannya. Itulah pembinasa keji. Jadi para pendeta itu adalah pembinasa keji. Bapak-bapak gereja itulah pembinasa keji. Kenapa? Matius 24 ayat 2, tolong Kak Reni. Matius 24 ayat 2 berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 4, ayat 3, ayat 3. Ya, oke, ayat ketiga. Sorry. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan Garis berkata, bawahi "Akulah memakai namaku. Namaku itu nama yang kudus. Ada yang berdiri di dalam duduk di atas nama yang kudus itu. Itulah pembinasa keji. Bapak-bapak gereja, ahli farisi, dan juga pendeta-pendeta sekarang. Mereka adalah pembinasa keji. Saya kasih tahu Anda. Hati-hati. Dan Yesus katakan apa? Dengarkan dulu, dengar dulu Rizky. Kamu jangan kejang-kejang. Dengar dulu Rizky. Kenapa Yesus katakan? Saya kasihan sama ibu cara Aduh, berpikir ibu sok itu. tahu lu kasihani dulu dirimu. Kalau kamu nggak bisa diam, kamu aku sadar. yang kasihan sama Pak Rizky yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saudara tuh udah Dengar. Kak Reni, di sana dikatakan dengar, kamu akan disesat di rumah-rumah ibadat. Kenapa nggak di penjara, di kantor polisi? Kenapa di rumah-rumah ibadat? Di situ pembinasa keji. So pakai nama Yesus, tetapi mereka adalah pembinasa keji. Hati-hati. Saya warning Anda semua di sini, hati-hati terhadap pendeta. Halo. Bapak-bapak gereja, mereka adalah pembinasa keji. Halo Yang malam. memakai nama Yesus dan mengelola uang orang. Ya, hati-hati. dengar dulu. Itulah pembinasa keji. Si Selo mengatakan katanya, Kak Reni, gue kasih 20.000 kalau bisa justru ngalahin ibu gue. adalah Wow, penyesat keji ini. Halo malam semua. salam damai sejahtera, Bang El Ria. Ya, apa topik kita malam ini, Bu, di room ini? Maksud Bang sana, Bang? Iya, topik kita dibahas yang di grup ini apa? Kalau menurut Abang sendiri, kita Hati-hati terhadap pembinasa keji. Ya, soalnya Kak saya Reni, melihat kita ini, Tuhan itu Yesus. memakai nama Yesus tapi mau membunuh. iya, tapi kita sama-sama Kristen kok saling menyerang. Kayak mana itu ceritanya? Bukan. Saya memberitakan Injil bukan karena berdasarkan Kristen. Saya murid Yesus. Secara moral, spiritual, saya Iya, bertanggung jawab memberitakannya. maksudnya kita ini Bu, kita sama-sama Kristen, jangan saling menunding, begitu Oh caranya tidak, maunya. sama-sama Kristen, maaf. Saya ini dari firman Tuhan Yesus, maaf. Iya, maksudnya bukan yang berita Kamu ibu tidak itu tahu ya lebih bahwa benar, banyak bukannya orang juga memakai yang nama lain juga Yesus. benar.
Itu kita jalankanlah iman masing-masing. Jangan kita saling menunding. Di situ yang benar, Bu. Hei kawan, dengar. Kamu tidak suka ya dengan firman Tuhan? Bukan tidak suka, Bu. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, jadi mereka pun ragu karena kita sendiri yang percaya Yesus kok saling menebar tuh. Sorry kawan, yang membawa orang ke surga itu Roh Kudus, bukan gereja, maaf, bukan karena perdebatan ini, bukan, kamu salah. Kalau orang itu sudah Iya. ditentukan masuk surga, dia akan masuk surga, apapun yang terjadi. Bukan Ya. itu, Bu. Kita sama-sama percaya sama Kristen. Kan begitu. Tapi Gereja kenapa itu dan kita kekristenan sendiri itu yang bisa istilah daripada berdebat? paganisme. Itunya. Maunya kita itu memberikan arahan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Seperti itu caranya. Bukan kita sendiri Jangan yang salah. berdebat. Anda belum tentu kenal Yesus. Orang Kristen pun masih banyak yang sesat. Kenapa saya berani bilang sesat? Masih memakai nama Yahweh, Allah dan Itulah kita kurang mempercayai iman seseorang itu, siapapun itu kita harus salah. masing-masing dijalankan. Jangan kita berdebat, gitu caranya. Kita di sini diskusi, kita di sini memberitakan Injil. Pembinasa keji itu adalah orang-orang yang memakai nama Yesus. Iya, Diri di tempat Bu. kudus. Itu Tidak ada di dunia tahunya. ini tempat kudus. Gereja pun tidak. Tempat kudus itu adalah nama Yesus. Tetapi mereka memakai nama Yesus untuk mengelola uang jemaat. Memakai nama Yesus untuk menjadi perang salib. Hati-hati. Begini, Itulah Bu. pembinasa keji. Begini dulu, Bu. Kalau orang itu dibilang mengelola uang gereja, bagaimana itu bisa dibangun gereja kalau nggak ada uangnya, Bu, dari masyarakat, dari umat? Jadi bagaimana? bangun gereja. Gereja itu kan tempat mempersatukan untuk umat Kristen supaya kita itu dikenal bahwa identitas kita itu harus ada. Identitas itu gereja, Bu, kita orang Kristen. Kalau tidak ada itu, Bu, dari mana jalannya bisa kita bersatu untuk menyembah Tuhan? Kalau hanya pribadi kita pikirkan, ya sama aja, Bu. Misalnya kita mati, siapa yang ngubur? Apakah itu kita dikubur sama orang lain? Kan nggak mungkin. Tuhan akan sediakan. Nah, karena kan saudara tuh hidup dalam kekhawatiran itu yang susah itu. Ya, justru itu yang aku bilang sama Ibu. Kalau kita misalnya tidak memiliki identitas di gereja, kalau kita nggak memiliki identitas gereja, berarti yang ngubur kita siapa? Pribadi, oke. Nah, itu udah salah itu, bukan begitu ya. Justru ada gereja. Nah, Saudara yang enggak, Bu. Jadi begini sama. persekutuan saudaraku ya, tetapi ajarkanlah sesuai dengan ajaran Iya, beginilah dulu, beginilah dulu aku bilang sama Ibu. Ibu percaya diri sendiri bahwa itu gereja. Jadi misalnya matilah Ibu sendiri, siapa yang ngubur? Matilah ibu sendiri. Kenapa saudara mesti khawatir? Kematian. Kau yang Itulah mengubur, nanti dulu. bikin wasiat. Bikin nanti wasiat kau yang menguburnya. apakah dipanggil orang lain memukul tanpa pendeta? Tapi jangan kau duluan mati. Biar nggak apa-apa saya mati duluan. Apa aku panggil Ibu di sana atau enggak? Saya matilah contohnya kan. Siapa yang dipanggil? Pendeta atau siapa? Begini Bang, gua Buang ke mati laut. dulu. Apa itu? Udah diajari Yesus gitu buang ke laut. Loh, tubuh saya kan panas. Yang penting jiwaku itu sudah tenang. Aduh, itulah orang Ibu itulah yang nggak bisa dibenarkan. Apa bedanya dibuang di laut atau dikuburkan? Tetap toh Ya akan menjadi beda lah, Bu. besar. Beda. Apanya? Yang di dalam firman Tuhan itu tanah balik ke tanah. Tanah itu balik ke tanah, bukan buang ke laut. Lah kalau Gitu. buang ke laut kan kembali Ya membusuk beda lagi lah. di tanah. Beda lah itu. Itu ajaran sesat itu kalau buang ke laut. Saudara itu yang ajaran sesat. Emang di laut itu nggak ada tanah. Emang di laut itu nggak ada tanah. Enggak Terus apa ada. dasar laut itu? Nah, tanah Itu laut itu. Beda lah. Semana Ibu ini ah? beda-beda. Gak ada Macam pintar menanti pulau satu ya Bang.
Iya, bukan gitu. Karena bilang tadi orang bapak-bapak gereja itu menyesatkan uang umat. Itu bukan soal itu, Bu. Mana bisa itu berdiri gereja kalau nggak ada uang? Coba, pergi ke toilet aja pakai duit. Pakai ke Aduh, toilet aja pun pakai duit. Siapa yang menyuruh mendirikan gereja? Siapa yang Ya, menyuruh? itulah makanya berdiri umat. Siapa yang menyuruh dirikan gereja? Siapa? Jawab dulu. Siapa yang Bergabung di gereja ini, di sini kita gereja apapun dia, nggak kan jelas ini. gitu. Gereja Dalam tidak menyelamatkan. nggak Gimana? jelas. Gereja tidak menyelamatkan, saudara. Gimana nggak jelas? Saudara, saya tanya, Dengan jelek. saudara lebih percaya gereja apa Yesus? Gereja lah. Karena di gereja kan bajunya besar-besar warna putih. Walaupun habis merokok, habis pegang perempuan. Gereja lah. Jadi Kareni, Ya, itulah tadi dikasih Tuhan hikmat. Hati-hatilah orang-orang yang berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu maksudnya bukan bumi ini. Nama Yesus itu nama yang kudus. Tetapi mereka perjualbelikan itu. Itulah yang disebut Tuhan Matius 7:21 itu. Nyala daripada aku engkau pembuat kejahatan. Karena memakai nama Yesus hanya untuk mengelola uang orang. Dan memakai nama Yesus dengan menegakkan gereja institusi yang tidak Yesus perintahkan. Itulah namanya pembinasa keji. Kenapa dikatakan kamu akan disesat di rumah-rumah ibadat? Kenapa nggak di kantor polisi? Karena di situ kejahatan itu. Siap-siaplah Karene. Demi nama Yesus. Lihat nanti. Lawan sesungguhnya itu orang-orang gereja. Mereka nggak kenal Yesus. mereka memakai asumsi mereka sendiri. Supaya apa? Untuk keuntungan diri sendiri.